warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, bagi yang belum tahu, perkenalkan nama aku Aulia Indriani. Nah, teman-teman tentunya udah tahu dong, di video kali ini aku akan membahas tentang apa? Iya, benar banget. Sesuai judul di bawah ini, aku akan membahas tentang kondisi politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Sebelum itu, teman-teman tahu gak sih demokrasi terpimpin itu apa? Kalau tahu, boleh banget komen di kolom komentar di bawah ini. Nah, bagi yang belum tahu, aku kasih tahu di video kali ini. Tapi jangan lupa, like dulu. Nah, oke, langsung aja. Aku akan jelasin mengenai masa demokrasi terpimpin. Jadi masa demokrasi terpimpin itu adalah periode ketika semua keputusan diserahkan kepada kepala negara. Nah, masa ini tuh berlangsung dari mulai kapan sih gitu? Jadi masa ini berlangsung dari mulai 1959 sampai 1965. Nah, teman-teman tahu gak sih ketika masa itu presiden bisa rangkap jabatan loh. Misalnya, sebagai pimpinan militer. Demokrasi terpimpin atau juga dikenal masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden pertama Indonesia kita yaitu Insinyur Soekarno. Pemerintahan Indonesia pada saat itu dinilai banyak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, menurut buku sejarah Indonesia dari proklamasi sampai pemilu 2009 oleh A. Kardia Twiharyanto dan Anton Haryono, politik luar negeri Indonesia selama demokrasi terpimpin itu memihak ke komunis. Oke. Pada masa itu, Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara komunis, seperti Uni Soviet dan Cina. Tetapi meskipun begitu, mengutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial 3 oleh Ratna dan lain-lain, politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tetap bersifat konfrontatif atau bebas aktif. Pembagian politik dunia pada masa demokrasi terpimpin menjadi NEVO dan ORDEVO, yang merupakan gagasan Soekarno. NEVO adalah singkatan dari New Emerging Forces, sedangkan ORDEVO adalah singkatan dari Old Established Forces. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk memisahkan mana kawan dan mana lawan. Politik Mercusuar merupakan kebijakan politik luar negeri yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Nah, politik Mercusuar ini bertujuan untuk memperlihatkan kehebatan Indonesia di mata dunia. Politik Mercusuar juga menjadikan Indonesia sebagai sosok Mercusuar atau menjadi penerang bagi negara-negara yang baru merdeka atau NEVO. Wow. Pelaksanaan politik Mercusuar dapat ditandai dengan digelarnya perhelatan internasional di Jakarta dan proyek-proyek besar yang dilaksanakan, seperti Ganevo, yang merupakan pesta olahraga besar-besaran pada tahun 1962 sampai 1967. Pemutusan hubungan diplomatik pada 17 Agustus 1960 membawa Indonesia dan Belanda menuju konfrontasi fisik. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno membacakan hal-hal yang dirumuskan oleh Dewan Pertahanan Nasional, yaitu Tri Komando Rakyat atau Trikora di alun-alun Yogyakarta.
Apa aja sih isi Trikora tersebut? Pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Nice. Pemerintah kemudian mengambil langkah-langkah seperti membentuk Provinsi Irian Barat Gaya Baru dengan ibu kota-kota baru. Selain itu, pemerintah membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 13 Januari 1962 sebagai Soeharto sebagai Panglima Komando yang markasnya ada di Makassar. Pada pertengahan abad ke-18, Tanah Malaya memang sudah dikuasai oleh Inggris, sampai akhirnya Inggris memutuskan memberi kemerdekaan kepada Malaysia pada 8 Februari 1956. Tetapi 5 tahun berselang, pada 1961 terdapat rencana pembentukan negara Federasi Malaysia. Rencananya, Malaysia akan terbentuk dari persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Namun rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno. Ia berpendapat bahwa Malaysia hanya menjadi boneka Inggris yang nantinya akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Selain Indonesia, Filipina juga menolak berdirinya negara Federasi Malaysia. Mengapa demikian? Filipina juga mengklaim atas Sabah, karena daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Akibat adanya pertentangan tersebut, timbullah konfrontasi Indonesia-Malaysia. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat aku jelaskan mengenai kondisi politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.